Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-316 sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan membuat pembahasannya. Pertarungan antara seluruh anggota kesatria sihir Black Bull dengan Lucifero memang telah dimulai sejak 2 chapter lalu. Lebih tepatnya pada manga Black Clover chapter ke-314. Dan jujur saja, kalau menurut sudut pandang saya, adegan pertarungan yang paling epik terjadi pada chapter lalu. Yaitu ketika semua anggota Black Bull berjuang keras untuk berusaha mengeluarkan Yami dari dalam tubuh Lucifero sampai membuat markas mereka hancur. Dan kalau pada chapter lalu kita semua sempat dibuat bertanya-tanya kenapa Asta bisa berada jauh dari medan pertempuran, akhirnya jawabannya bisa langsung kita ketahui di chapter ini. Sebab di awal-awal cerita dari manga Black Clover chapter ke-316 setelah The Raging Black Bull hancur dan Lucifero dikatakan hampir muncul, kita langsung diperlihatkan dengan kejadian sebelum Asta menjauh dari medan pertempuran. Dan alasan kenapa Asta bisa berada jauh dari medan perang ternyata bukan karena disuruh atau usul Nuts yang seperti saya katakan di pembahasan lalu. Karena yang memiliki ide itu adalah Asta sendiri. Dan menariknya, semua anggota Black Bull langsung mendukung serta memberikan kepercayaan penuh kepada Asta. Padahal Asta belum memberikan penjelasan secara detail tentang rencananya. Lantaran Asta cuma mengatakan kalau dirinya serta Ribe mungkin bisa menyelamatkan Yami tanpa harus melukainya. Sebenarnya tidak terlalu mengherankan kalau semua anggota Black Bull bisa memberikan kepercayaan penuh kepada Asta walau dia belum memberikan penjelasan yang lengkap. Lantaran bagaimanapun saat tengah berada dalam keadaan sulit, Asta memang selalu saja dapat menciptakan sebuah keajaiban. Apalagi di mata semua anggota Black Bull, Asta juga bisa dikatakan sebagai orang yang paling dapat diandalkan selain Yami. Makanya mereka semua sama sekali tidak meragukan rencana Asta dan langsung memberikan dukungan dengan penuh keyakinan. Asta yang idenya telah disetujui dan diberikan dukungan penuh oleh semua teman-temannya memang langsung pergi meninggalkan markas yang telah dirubah menjadi The Raging Black Bull oleh Henry. Dan ternyata yang memindahkan Asta bukannya Nuts seperti dugaan saya sebelumnya, melainkan Binral yang memindahkannya dengan sihir ruangnya. Dan menariknya, sejak awal pasukan Black Bull yang tengah menghadapi Lucifero itu rupanya memang hanya bertujuan untuk mengulur waktu saja. Buktinya pada chapter ini ada tulisan yang mengatakan kalau kau bisa serahkan ini kepada kami. Jadi kalau menurut pendapat saya, para pasukan Black Bull sejak awal telah memiliki dua rencana. Pertama, mereka berusaha mengeluarkan Yami dari dalam tubuh Lucifero tanpa bantuan Asta. Dan kalaupun tidak berhasil, mereka memiliki tujuan lain yakni untuk mengulur waktu bagi Asta. Rencana yang dibuat oleh Asta pada dasarnya memang tidak pasti apakah akan berhasil atau tidak. Pasalnya sejak awal Asta sendiri yang mengatakan kalau hal itu masihlah sebuah kemungkinan. Makanya setelah persiapannya selesai, dia masih mencari keyakinan dengan cara bertanya kepada Ribe apakah mereka berdua dapat memotong Lucifero. Dan menariknya, Ribe dengan penuh percaya diri mengatakan kepada Asta kalau mereka bisa memotongnya. Oleh sebab itu, setelah sama-sama yakin dengan keberhasilan yang akan mereka berdua raih, teknik Devil Union atau juga bisa disebut mode unit kembali digunakan oleh Asta. Memang benar tujuan yang mereka berdua miliki berbeda. Lantaran alasan Asta adalah demi agar dirinya bisa menyelamatkan Yami. Sedangkan Ribe bertujuan untuk membalas dendam atas kematian Lysita yang diakibatkan oleh Lucifero. Tapi walau memiliki tujuan yang berbeda, keinginan mereka supaya Lucifero tidak keluar tetap sama. Sebenarnya tujuan Ribe untuk membalas dendam kepada Lucifero juga bisa dibilang membantu Asta juga. Soalnya Lysita juga merupakan ibu dari Asta. Namun karena Asta tidak mengenal Lysita dan tidak mengetahui kalau ibunya itu meninggal akibat ulah dari Lucifero, jadinya dia sama sekali tidak memiliki keinginan untuk membalas dendam atas kematiannya. Akhirnya pada chapter ini Asta untuk kedua kalinya kembali menggunakan mode unitnya. Dan kalau sebelumnya saat menghadapi Namah serta Lilith, pedang yang digunakannya adalah Demon Slayer serta Demon Destroyer, untuk kali ini berbeda.
Sebab kali ini demi untuk menyelamatkan Yami, Asta lebih memilih menggunakan katana Demon Slasher. Dan mengejutkannya, setelah Asta menggunakan mode unitnya dan melapisi pedangnya, serangan jarak jauh yang dia lancarkan menjadi sangatlah kuat. Buktinya, dengan satu kali tebasan saja dengan teknik yang bernama Equinox, Asta langsung berhasil membelah tubuh raksasa Lucifero menjadi dua. Dan akibatnya, karena tubuh Lucifero terbelah, penindasan sihir gravitasi yang terus-menerus dia lancarkan langsung menghilang. Sedangkan Yami serta William yang pada awalnya terbelenggu dan dihisap oleh Lucifero untuk dijadikan inti tubuhnya sendiri juga berhasil terlepas. Yang itu artinya dengan satu tebasan dengan katana Demon Slasher-nya, Asta bisa langsung mengalahkan Lucifero. Memang benar yang dikalahkan Asta serta Ribe kali ini bukanlah tubuh asli dari sang Raja Iblis tersebut. Lantaran tubuh asli Lucifero masih berada di lapisan paling bawah dunia iblis. Dan pintu gerbangnya pun sampai sekarang masih belum terbuka. Jadi walau Lucifero sekarang telah berhasil dikalahkan, bukan berarti tidak ada kemungkinan kalau nantinya dia akan muncul kembali. Dengan menggunakan cara lain supaya dapat keluar dari dunia bawah. Itu artinya untuk kedepannya masih ada musuh kuat yang harus dihadapi oleh Asta serta Ribe. Jadi intinya manga Black Clover masih jauh dari kata tamat untuk sekarang. Kesuksesan Asta yang berhasil membelah tubuh raksasa Lucifero menjadi dua bagian dengan satu kali tebasan memang sangat mengejutkan. Akan tetapi kalau menurut saya yang menarik bukan mengenai hal itu, melainkan tentang terungkapnya fakta mengenai kemampuan yang dimiliki katana Demon Slasher. Pasalnya, kalau seingat saya baru kali inilah dijelaskan sebenarnya apa kemampuan yang dimiliki pedang yang dulunya kepunyaan Yami itu. Dan ternyata kemampuan khusus yang dimiliki katana Demon Slasher ialah dia tidak akan bisa memotong sesuatu yang ingin dilindungi oleh Asta. Jadi dengan kata lain, sekuat apapun serangan yang dilancarkan oleh Asta dengan katana Demon Slasher-nya tidak akan pernah bisa melukai teman serta orang yang berharga baginya. Oleh sebab itu, pada chapter ini walaupun Asta dapat dengan mudahnya membelah tubuh raksasa Lucifero, kekuatan katana Demon Slasher sama sekali tidak melukai Yami serta William. Karena Asta pada dasarnya sangat ingin melindungi kedua kapten itu. Jadi setelah terungkap fakta mengenai kemampuan seperti apa yang dimiliki oleh katana Demon Slasher, sekarang lengkap sudah seluruh informasi mengenai pedang kepunyaan Asta. Pedang Demon Slayer memiliki kemampuan anti sihir. Pedang Demon Dweller dapat menyerap mantra kemudian melepaskannya kembali dengan bentuk tebasan sihir. Sedangkan pedang Demon Destroyer memiliki kemampuan menghilangkan efek mantra sihir. Dan untuk katana Demon Slasher tidak akan bisa melukai ataupun memotong apapun yang ingin dilindungi oleh Asta. Asta yang berhasil mengalahkan Lucifero sekaligus menyelamatkan Yami serta William pastinya membuat semua orang yang melihatnya merasa amatlah senang. Bagaimana tidak, dengan kalahnya Lucifero maka bencana mengerikan yang dapat terjadi karena ulah dari iblis dapat teratasi. Dan selain itu, dengan kalahnya Lucifero, bencana yang menimpa para warga kerajaan Spade juga bisa dibilang sudah berakhir. Namun walau semua orang bahagia atas kekalahan Lucifero, ada dua orang yang jauh lebih bahagia lagi daripada orang lainnya. Ya, kedua orang itu tidak lain tidak bukan adalah Yami dan Nuts, kapten serta wakil kapten dari kelompok Kesatria Sihir Black Bull. Dan alasan kenapa kedua orang ini jauh lebih merasa bahagia daripada orang lain adalah karena melihat pencapaian yang berhasil diraih oleh Asta. Karena Yami serta Nuts pada dasarnya bisa dibilang merupakan seorang guru atau mentor bagi Asta. Dan karena pencapaian Asta kali ini sangat mengagumkan, jadinya tidak heran kalau Yami serta Nuts jauh lebih bahagia daripada orang-orang lainnya. Akan tetapi yang menarik di sini bukan mengenai kebahagiaan Yami serta Nuts, namun tentang tulisan di akhir halaman manga Black Clover yang mengatakan kalau Asta telah melampaui kedua mentornya. Dan mentor yang disebut di sini pastinya adalah Yami serta Nuts sendiri. Sebenarnya saya sendiri masih belum terlalu yakin dalam hal apa Asta telah melampaui kedua mentornya tersebut. Apakah itu dari pencapaiannya atau mungkin kekuatannya? Namun jujur saja kalau menurut saya pribadi kemungkinan besarnya yang dimaksud Asta telah melampaui kedua mentornya itu adalah dalam hal pencapaiannya. Sebab saya sendiri masih tidak terlalu yakin kalau sekarang Asta telah melampaui kekuatan Yami serta Nuts walaupun dirinya telah menguasai kemampuan iblis dengan menggunakan mode unit.
Ya, tapi itu hanya pendapat saya pribadi, jadi belum tentu juga benar. Makanya kalau kalian memiliki pendapat yang berbeda dengan saya, hal itu masihlah wajar. Oleh sebab itu, jangan sungkan-sungkan menuliskan pendapat kalian pada kolom komentar supaya dapat menjadi referensi bagi saya serta teman-teman semua yang membacanya. Dan sekarang yang jadi pertanyaan adalah setelah Lucifero kalah, apakah rencana untuk mengeluarkan semua iblis ke dunia manusia telah sepenuhnya gagal? Atau mungkin masih ada orang lain yang dapat terus melakukannya? Kalau iya, siapakah orang itu? Mungkinkah kakak dari Dante, Zenon, serta Vanica yang sampai sejauh ini masih misterius? Ya, siapa yang tahu? Tapi yang jelas untuk sekarang, krisis yang dialami oleh semua orang akibat pembukaan pintu gerbang ke dunia bawah dengan menggunakan sihir pohon klipot telah usai. Soalnya semua katalis serta Lucifero yang dapat membuka pintu gerbang ke dunia bawah telah berhasil dikalahkan. Dan ditambah lagi, kunci untuk menggunakan sihir pohon klipot yakni Yami serta William juga telah berhasil diselamatkan. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-316 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.